Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodisya Rahman dari kelas AKP 8B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan resume jurnal internasional, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Deliana SE AKMSICA. Judul jurnal yang akan saya presentasikan adalah Fraud Prevention Initiative in the Nigerian Public Sector Understanding the Relationship of Fraud Incidents and the Elements of Fraud Triangle Theory, yang ditulis oleh Rabiu Abdullahi dan Nurhayati Mansur dari University Sultan Zainal Abidin, yang dipublikasikan pada Journal of Financial Crime Emerald Insight pada tanggal 6 Maret tahun 2018. Yang pertama akan saya jelaskan adalah latar belakang pada jurnal. Fraud telah menjadi ancaman paling layak bagi ekonomi global yang membutuhkan perhatian dari forensik akuntan dan auditor tradisional, serta badan anti korupsi di seluruh dunia. Meskipun merupakan upaya yang sulit untuk memberantas kegiatan penipuan, nyatanya ditemukan bahwa penipuan dalam berbagai sifatnya terus berkembang. Fraud telah dianggap sebagai fenomena global sejak saat itu, secara universal telah menembus sektor swasta dan publik sampai pada tingkat tidak ada negara yang terlindung dari fraud tersebut, meskipun negara-negara berkembang paling menderita. Saat ini, fraud dan kegiatan kecurangan lainnya telah menjadi hal umum di sektor-sektor Nigeria, khususnya di sektor publik, di mana hal itu mulai menjadi cara hidup normal di tengah-tengah para pegawai negeri. Akan tetapi, terlepas dari banyaknya skandal penipuan yang tidak terdeteksi yang dilakukan di Nigerian National Petroleum Corporation atau NNPC di Nigeria, negara itu masih mengalami penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh para pejabat tinggi pemerintah. Penipuan dapat ditemukan di hampir semua kementerian di Nigeria, di mana para pejabat pemerintah menggunakan kekuasaan kantor mereka untuk menipu organisasi. Pernyataan ini dapat dibenarkan oleh serangkaian penipuan yang dilakukan pada Dewan Pensiun Nigeria dan Departemen Kepolisian Nigeria serta Pengadilan Tinggi Federal Nigeria. Kepolisian Nigeria menduduki jabatan peringkat lembaga publik paling korupsi di negara itu. Yang kemudian akan saya jelaskan adalah tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh segitiga kecurangan atau fraud triangle untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan di sektor-sektor publik Nigeria. Tujuan khususnya adalah, yang pertama, untuk mengetahui hubungan signifikan antara tekanan atau insentif untuk melakukan kecurangan dan kasus kecurangan di sektor publik Nigeria. Yang kedua adalah untuk menentukan hubungan yang signifikan antara peluang dan rasionalisasi untuk melakukan penipuan dan penipuan yang terjadi di sektor publik Nigeria. Metode penelitian adalah penelitian ini dirancang untuk survei empiris yang menggunakan penggunaan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis hubungan yang ada antara unsur-unsur fraud triangle teori sebagai variabel eksogen dan kasus kecurangan sebagai variabel endogen. Populasi dalam penelitian ini mencakup 1.239 staf akuntansi, audit internal, dan administrasi dari 10 kementerian terpilih di negara bagian Kano, Nigeria. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus jumlah sampel sama dengan N per 1 tambah N kali E pangkat 2, sehingga diperoleh sampel sebanyak 302 responden. Berdasarkan hasil dan ringkasan temuan pada penelitian, temuan mengungkapkan bahwa tekanan atau insentif untuk melakukan kecurangan memiliki hubungan yang signifikan dengan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria.
Proposisi yang dibuat oleh peneliti sangat didukung pada p-value signifikan lebih besar dari 0,001. Hasil ini kompatibel dengan pengamatan Cressy, Wolfe, dan Hermanson Law, Wong, and Kelly dan Hartley. Muhammad, Jematin, Omar, dan Harun berpendapat dalam studi mereka yang berjudul Penerapan Segitiga Kecurangan dalam Menentukan Risiko Kecurangan, sebuah studi kasus otoritas lokal Malaysia, bahwa sebagian besar karyawan memiliki tekanan keuangan yang menjadi tekanan bagi mereka untuk melakukan kejahatan keuangan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara rasionalisasi untuk melakukan kecurangan dan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria. Pengamatan itu berkorelasi dengan temuan Cressy, Wolfe, dan Hermanson, ACVE, Law and Wang, Kelly and Hartley, dan Muhammad. Kemudian kesimpulan dari jurnal tersebut adalah penipuan atau kecurangan telah ada sejak dahulu kala. Baru-baru ini, skandal kecurangan keuangan perusahaan seperti yang dilakukan oleh Enron, WorldCom, Tyco, dan Global Crossing telah menarik perhatian para peneliti akademis dunia serta bahan profesional akuntansi dan audit. Literatur mengungkapkan bahwa Nigeria tidak dikecualikan dari daftar dari berbagai negara yang rentan terhadap keterbelakangan ekonomi besar-besaran karena peningkatan level kecurangan dan kegiatan penipuan lainnya, terutama di sektor publik. Mendeteksi dan mencegah kecurangan bukanlah suatu tugas yang mudah, terutama di sektor publik Nigeria, karena membutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang dunia penipuan atau kecurangan. Bagaimana hal itu dapat dilakukan dan dikaburkan oleh para penipu? Studi ini meneliti hubungan yang ada antara unsur-unsur FTT dan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria. Ditemukan bahwa 3 komponen FTT, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi, memiliki hubungan positif dengan kecurangan yang terjadi di sektor publik Nigeria. Akibatnya, terbukti bahwa temuan ini selaras dengan pengamatan Cressy tahun 1953, Wolfe dan Hermanson tahun 2004, dan ACVE pada tahun 2008, yang kemudian menjadi saran oleh penulis adalah sebaliknya, disarankan agar pemerintah Nigeria membentuk reformasi skala gaji atau SSR untuk meningkatkan penghasilan gaji pegawai negeri sipil dan memberikan tunjangan tambahan untuk meningkatkan standar hidup karyawan. Selain itu, pemerintah Nigeria harus memulai skema pelatihan seperti lokakarya, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan perilaku moral karyawan dan memahami dampak negatif penipuan pada perilaku mereka dan ekonomi Nigeria. Juga direkomendasikan bahwa pemerintah Nigeria harus merumuskan semua kebijakan untuk memberdayakan kembali agen anti korupsi seperti EFCC dan ICPC untuk melakukan investigasi, deteksi penipuan, dan penuntutan penipu secara independen. Suatu kebijakan harus dirumuskan yang akan menyatakan hukuman berat tentang penipu dan cara untuk memastikan pemulihan lengkap uang yang ditipu. Sekian hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan salah kata juga salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.